Oke, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah topik yang sering bikin salah paham ya. Bahkan mungkin sedikit serem buat sebagian orang. Betul, hipnosis. Tapi kita nggak akan bahas yang di panggung hiburan itu. Jauh dari itu. Kita akan menyelami intinya. Sumber kita kali ini analisis yang komprehensif banget dari Yusdila Stutianto, judulnya Psikologi dalam Hipnosis. Misi kita simpel aja, Apa tuh? membuktikan ide inti dari sumber ini, yaitu hipnosis itu ternyata seperti wadah psikoplastik. Wadah psikoplastik. Ya. Maksudnya hipnosis itu sendiri sebenarnya kosong. Kosong. Ya. Dia baru punya makna, bentuk, dan tujuan tergantung kacamata psikologi apa yang kita pakai buat melihatnya. Bentuknya bakal beda banget di tangan seorang psikoanalis dibanding katakanlah di tangan seorang behaviorist. Betul, jadi kita akan lihat gimana wadah yang sama ini diisi dengan gagasan yang beda-beda banget oleh 5 aliran besar psikologi. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya ada satu perdebatan mendasar ya yang jadi sumber dari semua perbedaan ini kan? Tepat sekali. Seluruh sejarah perdebatan soal hipnosis itu muaranya di satu pertanyaan ini. Oke, Apakah hipnosis itu beneran sebuah altered state of consciousness? kondisi kesadaran yang memang beda dari biasanya? Betul. Ini yang disebut teori state. Atau, jangan-jangan ini semua cuma hasil dari proses psikologis yang biasa banget. Biasa gimana maksudnya? Kayak ekspektasi kita, fokus perhatian yang super tajam, dan keinginan kita buat jadi subjek yang baik. Ini yang disebut teori non-states. Ah, oke. Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal bawa kita jalan-jalan melintasi sejarah psikologi modern. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari akarnya. Dari nama yang semua orang pasti tahu. Freud. Sigmund Freud. Saya baru tahu dari sumber ini kalau di awal karirnya, hipnosis itu justru senjata andalan Freud. Betul banget. Sebelum psikoanalisis lahir, Freud itu seorang hipnotis. Dan ada satu kasus yang mengubah segalanya. Kasus Anna O. Anna O. Pasien ini punya gejala histeria yang aneh-aneh. Dari lumpuh sebagian sampai halusinasi. Wow. Di bawah hipnosis, Anna O ini mulai cerita berbagai pengalaman traumatis masa kecilnya yang selama ini dia lupain. Yang terpendam gitu ya? Tepat. Ajaibnya, setiap kali satu memori berhasil diungkap dan emosinya diluapkan, satu gejalanya hilang. Nah, proses meledakkan emosi terpendam ini yang kita kenal sebagai katarsis kan? Itu dia. Kedengarannya kayak alat yang sempurna, tapi kenapa Freud justru ninggalin itu? Kalau seefektif itu, kok malah dibuang? Nah, itu dia pertanyaannya, dan itu juga yang bikin bingung banyak orang waktu itu. Sumber menyoroti 3 alasan utama. Oke, apa aja tuh? Pertama, Freud ngelihat gejalanya emang hilang, tapi seringkali muncul lagi dalam bentuk lain. Oh. Fenomena ini ia sebut substitusi gejala. Misalnya, kelumpuhan tangan hilang, tapi muncul gangguan cemas. Cuma ganti casing ya? Tepat. Artinya, akar masalahnya belum tuntas. Kedua, dan ini yang paling krusial buat teorinya, muncul keterikatan emosional yang kuat banget dari pasien ke terapis. Yang namanya transference. Betul, pasien bisa jatuh cinta, benci, atau ngelihat terapis sebagai figur ayah. Buat Freud, ini ganggu analisis yang objektif. Masuk akal. Dan ketiga, alasan praktis. Ternyata, nggak semua orang gampang dihipnosis. Freud frustrasi, makanya dia cari metode lain yang lebih universal. Yaitu asosiasi bebas. Bener. Tapi warisannya nggak hilang gitu aja kan? Sama sekali nggak. Ironisnya, meski Freud ninggalin hipnosis, model pikiran yang dia ciptakan, sadar, prasadar, dan tak sadar, justru jadi fondasi hipnoterapi modern. Oh iya? Iya, ini melahirkan apa yang disebut hipnoanalisis modern. Pada dasarnya, mereka menggabungkan lagi teknik hipnosis dengan teori Freud. Jadi hipnosis dipakai kayak semacam lift express gitu ya, buat turun ke alam bawah sadar. Analogi yang bagus. Ada teknik regresi topografis, pasien diajak balik ke fase-fase awal hidupnya buat cari sumber trauma. Lalu? Lalu ada abraksi, itu katarsis yang lebih terkontrol. Dan puncaknya adalah insight, momen aha itu. Momen ketika pasien sadar, oh jadi kecemasan sosial saya sekarang ini akarnya dari pengalaman dipermalukan di depan kelas waktu SD dulu. Tepat sekali. Oke, dari penggalian alam bawah sadar yang dalam dan gelap, kita lompat ke perspektif yang kayaknya nggak mungkin lebih beda lagi. Behaviorisme. Behaviorisme.
Mereka ini kan anti sama semua yang berbau mental atau bawah sadar. Bagi mereka yang penting cuma perilaku yang bisa diamati. Jadi gimana caranya mereka ngejelasin fenomena orang yang kesurupan di panggung hipnosis? Ini pergeseran yang radikal. Bagi behaviorist kayak Watson dan Skinner, nggak ada tuh yang namanya trans. Nggak ada kondisi kesadaran khusus? Nggak ada. Menurut mereka, apa yang kita lihat itu cuma sebuah perilaku yang dipelajari, hasil dari kombinasi beberapa hal. Seperti? Ada role enactment, yaitu orang memainkan peran sebagai subjek hipnosis yang baik, ada ekspektasi sosial, dan ada fokus perhatian yang intens banget. Tunggu dulu. Kalau cuma soal role enactment dan ekspektasi, kenapa ada laporan-laporan kredibel soal orang yang bisa jalanin operasi gigi atau bahkan bedah kecil tanpa anestesi, cuma pakai hipnosis? Nah, Rasanya itu lebih dari sekedar main peran, kan? pertanyaan yang sangat tajam. Dan ini emang kelemahan dari penjelasan behavioris yang terlalu sederhana. Tapi dari sudut pandang mereka, itu pun bisa dijelasin lewat proses belajar. Belajar? Iya, mekanismenya ada dua, conditioning klasik dan conditioning operan. Oke. Misalnya, terapis berulang kali masangin kata relax dengan instruksi napas dalam. Lama-lama, kata relax itu sendiri udah cukup buat memicu respons relaksasi fisik yang dalam. Persis kayak anjing Pavlov yang ngiler denger bel. Persis, itu conditioning klasik. Terus kalau pasiennya berhasil rileks, terapisnya muji, bagus sekali. Gitu? Itu penguatannya. Tepat, itu conditioning operan. Perilaku yang diinginkan diberi penguatan positif. Jadi dalam praktek, mereka pakai hipnosis bukan sebagai gerbang ke alam bawah sadar. Tapi sebagai alat, Betul, alat buat mempercepat teknik andalan mereka, misalnya desensitisasi sistematis untuk fobia. gimana caranya? Dengan hipnosis, pasien bisa ngebayangin laba-laba dengan lebih jelas dan hidup, tapi dalam kondisi tubuh yang sangat rileks. Proses pembiasaan ini jadi jauh lebih cepat. Jadi bagi mereka, hipnosis itu bukan sihir. Tapi semacam pelumas ya, untuk proses belajar perilaku baru. Tepat sekali. Oke, jadi yang satu menggali ke dalam, yang satu melihat dari luar. Lalu muncullah aliran ketiga yang bilang, kalian berdua salah fokus. Kita masuk ke era humanisme. Betul. Fokusnya bukan lagi konflik masa lalu atau stimulus respons, tapi potensi manusia. Betul, ini resolusi dalam hubungan terapis dan klien. Tokoh kayak Carl Rogers dan Abraham Maslow itu udah muak lah ya. Dengan pandangan yang pesimistik dan mekanistik gitu ya. Iya, mereka bilang manusia itu bukan mesin rusak yang perlu diperbaiki. Manusia punya kapasitas luar biasa untuk tumbuh. Jadi hipnosis di tangan mereka bukan lagi soal dominasi terapis, Tapi, tapi fasilitasi. Kuncinya bukan di teknik, tapi di relasi yang dibangun di atas 3 pilar Rogers. unconditional positive regard. Penerimaan tanpa syarat, empati, dan kongruensi atau keterbukaan terapis. Dan disinilah muncul seorang legenda. Milton H. Erickson, bapak hipnoterapi modern. Dia benar-benar mengubah permainan kan? Benar-benar mengubahnya, Erickson ini jenius. Dia membalikkan hipnosis 180 derajat. Kalau hipnosis klasik itu sifatnya otoriter. Mata Anda berat, Anda tertidur. Erickson justru permisif dan nggak langsung. Dia sadar kalau pikiran sadar kita itu suka nolak perintah. Suka membantah ya? Betul. Jadi dia menyalip pikiran sadar itu dengan cerita, metafora, dan sugesti yang samar. Wow, jadi ini kebalikannya Freud ya. Kalau Freud melihat alam bawah sadar sebagai gudang masalah, Erickson justru melihatnya sebagai harta karun. Tepat. Harta karun kebijaksanaan dan sumber daya. Bisa kasih contoh nggak? Metafora seperti apa sih yang bisa dipakai? Tentu. Misalnya ada klien yang datang dengan perasaan mandek dalam hidupnya. Alih-alih nyuruh cari solusi, Erickson mungkin akan cerita panjang lebar soal pengalamannya waktu kecil di ladang. Oke. Dia akan cerita gimana sebutir benih ditanam di tanah kering. Awalnya nggak terjadi apa-apa. Minggu-minggu berlalu, kayaknya nggak ada harapan. Tapi di bawah tanah. Kelihatan, sang benih lagi kerja keras, nyerap nutrisi, nunggu waktu yang tepat. Dan suatu pagi, Dan suatu pagi, tanpa disangka-sangka, sebuah tunas kecil muncul menembus permukaan tanah. Erickson mungkin nggak akan pernah bilang, Anda adalah benih itu. Tapi alam bawah sadar klien akan menangkap pesannya. Dengan sendirinya, tujuannya bukan memperbaiki klien, tapi menciptakan kondisi agar klien bisa mengakses harta karunnya sendiri untuk mencapai aktualisasi diri. Itu keren banget. Jadi,
Dari Erikson kita belajar bahwa alam bawah sadar bisa diajak dialog lewat bahasa simbol. Nah, sekarang kita gerak ke revolusi berikutnya, revolusi kognitif. Pikiran? Iya, ide dasarnya kan sederhana. Bukan kejadian yang bikin kita stres, tapi pikiran kita tentang kejadian itu. Gimana hipnosis masuk ke kerangka ini? Dalam kerangka kognitif, hipnosis jadi semacam akselerator untuk restrukturisasi pikiran. Sumber kita ngejelasin ada 3 mekanisme utama. Oke, Pertama, hipnosis bantu kita nangkep pikiran otomatis negatif. yang biasanya super cepat dan gak kita sadari. Betul, pikiran kayak pasti gagal atau dia pasti mikir aku bodoh. Dalam kondisi relaksasi, pikiran-pikiran ini melambat dan jadi lebih gampang diidentifikasi. Kedua, dan ini yang paling penting menurut saya, hipnosis katanya bisa melemahkan critical factor. Apa ini? Critical factor itu bisa kita bayangin kayak satpam atau penjaga gerbang di pikiran sadar kita. Satpam pikiran? Iya, tugasnya menganalisis semua info yang masuk berdasarkan logika, pengalaman, dan keyakinan kita. Kalau ada ide baru yang nggak sesuai, misalnya sugesti, Anda orang yang percaya diri. Satpam ini bakal langsung bilang, Ditolak, data tidak sesuai. Kamu itu pemalu. persis. Oh, jadi seperti satpam di lobi pikiran kita ya. Dan hipnosis itu seperti ngasih si satpam secangkir kopi hangat dan donat supaya dia sedikit lengah. Analogi yang sempurna, tepat sekali. Dalam kondisi relaksasi hipnotik, si satpam ini jadi lebih permisif. Gerbangnya sedikit terbuka. Nah, saat itulah momennya. Momen untuk langkah ketiga, menanamkan skema berpikir yang baru dan lebih sehat. Ini bukan sekedar bilang berpikirlah positif, Bukan. tapi menggunakan imagery atau visualisasi yang kuat. Klien dibimbing untuk melihat, mendengar, dan merasakan dirinya sukses presentasi dengan percaya diri. Ini bukan cuma khayalan, ini menciptakan jejak neurologis baru di otak. Semacam latihan mental yang intensif. Benar, untuk membentuk kebiasaan berpikir yang baru. Oke, jadi ini soal memprogram ulang software pikiran. Tapi gimana kalau masalahnya bukan di software, tapi di sesuatu yang lebih dalam, kayak pencarian makna hidup? Apa hipnosis juga bisa masuk ke sana? Bisa. Dan itulah ranah dari perspektif kelima, psikologi transpersonal. Transpersonal. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh Carl Jung. Murid Freud yang membelot itu, Jung merasa Freud terlalu fokus pada ego dan masalah personal. Jung memperluas petanya ya? Betul. Dia memperkenalkan konsep collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif, semacam gudang data psikologis yang diwariskan seluruh umat manusia, isinya pola-pola universal yang dia sebut archetype. Dan dalam praktiknya, ini sering muncul dalam bentuk yang cukup kontroversial. Past life regression. Regresi ke kehidupan masa lalu. Ini kedengarannya sangat spiritual, bahkan mistis. Betul, dan sumber kita menekankan pentingnya untuk melihat ini dari dua sudut pandang. Di satu sisi, ada yang memahaminya secara literal. Ini bukti reinkarnasi. Kita beneran ngakses memori jiwa dari kehidupan sebelumnya. Iya, tapi di sisi lain, ada pemahaman metaforis yang jauh lebih diterima secara klinis. Maksudnya, cerita kehidupan lampau itu sebenarnya bukan kenangan nyata. Menurut pandangan metaforis, cerita itu adalah sebuah drama simbolik yang diciptakan oleh alam bawah sadar kita yang dalam. Drama simbolik. Dia menciptakan sebuah narasi misalnya tentang jadi seorang prajurit yang dikhianati untuk bantu kita memproses dan melepaskan perasaan pengkhianatan di kehidupan sekarang. Oh. Yang luar biasa, efektivitas terapinya ternyata nggak tergantung Anda percaya reinkarnasi atau enggak. Jadi kekuatannya di mana? Kekuatannya terletak pada kemampuannya membingkai ulang penderitaan, ngasih makna baru, dan melepaskan trauma lewat sebuah cerita yang terasa lebih besar dari ego personal kita. Oke, kita sudah melintasi 5 benua psikologi. Sekarang, mari kita bawa pulang ke Indonesia. Gimana semua teori impor ini diadopsi dan berpadu di sini? Ini bagian yang menarik banget dari analisis sumber kita. Praktik di Indonesia itu cenderung sangat eklektik. Alias gado-gado. Gado-gado mencampur berbagai pendekatan, tapi ada satu ciri khas yang kuat, penekanan pada legitimasi ilmiah. Maksudnya? Anda akan sering dengar praktisi hipnoterapi di sini pakai istilah neuroscience, brainwave, EEG, dan semacamnya. Ini adalah upaya sadar untuk membangun citra hipnosis sebagai teknologi psikologis modern yang berbasis sains. Untuk membedakannya dari citra dukun atau praktik mistik tradisional. Tepat. Jadi ada upaya mengilmiahkan hipnosis
biar diterima masyarakat modern, tapi di saat yang sama juga nggak ninggalin akar budaya. Tepat sekali. Pendekatannya tetap sensitif dan mengakomodasi realitas spiritual yang emang udah mendarah daging di masyarakat. Jadi hipnosis diposisikan sebagai jembatan. Ia ilmiah tapi nggak anti-spiritual. Oke, Nah, implikasinya adalah hipnoterapis modern yang kompeten di Indonesia itu jarang banget jadi fanatik satu mazhab. mereka nggak akan bilang, saya cuma pakai pendekatan Freud, atau saya cuma Erikson. Nggak akan. Mereka jadi seperti tukang yang bawa satu set perkakas lengkap, bukan cuma satu obeng. Persis. Mereka pakai pendekatan integratif biopsikososial. Untuk satu klien, mungkin mereka perlu pakai kunci pas psikoanalitik buat bongkar trauma masa lalu. Untuk klien lain, Mungkin yang dibutuhin adalah bor behavioral untuk melatih kebiasaan baru secara presisi. Tapi semua itu dilakukan dengan pelumas empati dari humanistik, dibingkai dengan cetak biru logika dari kognitif. dan kadang-kadang, Dan kadang-kadang membuka ruang untuk teleskop transpersonal untuk melihat gambaran makna yang lebih besar. jadi kalau kita rangkum perjalanan kita, jelas banget ya bahwa hipnosis itu bukan satu benda. Dia beneran sebuah wadah. Psikoanalisis mengisinya dengan kedalaman. Behaviorisme memberinya struktur. Humanisme memberinya hati. Pendekatan kognitif memberinya otak. Dan transpersonal memberinya jiwa. Dan yang menarik, ini nunjukin bahwa perdebatan mana yang benar itu sebenarnya salah alamat. Pertanyaan yang lebih baik adalah, untuk Anda, dengan masalah spesifik ini, lensa mana yang paling berguna saat ini? Ini mengubah peran terapis ya. Betul. Dari seorang pengikut mazhab jadi seorang kolektor alat yang strategis. Poin kuncinya untuk Anda adalah ini. Kesadaran manusia terlalu kaya dan kompleks untuk dimasukkan ke dalam satu kotak teori. Jadi praktisi yang efektif itu. Seorang pragmatis yang tahu kapan harus menggali, kapan harus membangun, kapan harus membingkai ulang, dan kapan harus diam untuk sekedar menemani kliennya menemukan makna. Sumber kita di bagian akhir menyebut hipnosis sebagai teknologi kesadaran. Ini frasa yang kuat banget dan memunculkan satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Silakan. Jika Anda punya akses penuh ke teknologi ini, sebuah teknologi untuk membentuk kembali kesadaran Anda, aspek mana dari diri Anda, apakah itu luka masa lalu, kebiasaan sehari-hari, pola pikir yang membatasi, atau pencarian makna hidup yang lebih besar yang akan jadi prioritas pertama Anda untuk dijelajahi?